Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alpiriana, jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang ekonomi moneter yang dipandu oleh dosen kami yang bernama Khairina Tambunan. Di sini saya akan membahas tentang konsep keuangan menurut konvensional dan dalam pandangan Islam. A. Peranan dan fungsi uang. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat tanpa mengenal batas ras, bangsa, dan negara, sehingga uang memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung. Uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga sebagai penyimpanan nilai, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa akan datang. Fungsi turunan sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Yang B. Definisi uang. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang C. Nilai dari uang. Nilai dari uang diukur dari kemampuan untuk menentukan harga, pembelian, dan penjualan barang dan jasa. Nilai nominal yang tertera pada uang. Selanjutnya, bahan pembuatan uang seperti jenis kertas atau logam. Selanjutnya, tingkat kesulitan pembuatan uang. Yang D. Klasifikasi uang. Uang dapat diklasifikasikan atau beberapa dasar yang berbeda-beda, seperti fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang. Yang E. Standar moneter. Perubahan sistem moneter diakibatkan oleh gejolak ekonomi. Yang F. Uang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter atau bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Terdapat sektor swasta domestik atau dalam kurungnya tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Definisi uang dalam Islam. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Dinar, dirham, dan fulus. Dirham adalah koin perak murni seberat 2.975 gram. Dinar adalah koin emas seberat 4,25 gram, berkadar 22 karat atau dalam kurungnya 91,7%. Sedangkan fulus adalah mata uang tembaga atau alloy yang dimaksud sebagai alat tukar recehan untuk pembayaran benda-benda kecil dengan nilai di bawah satuan dirham terkecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan uang dalam Islam. Sebelum Islam turun ke Mekah, penduduk di sana sudah mengenal dinar dan dirham sebagai alat bertransaksi. Hal ini didasari dari penggunaannya yang sudah dilakukan oleh bangsa Roma dan Persia sedari dulu. Dan karena sering terjadi transaksi jual beli antara bangsa Arab dan Roma maupun Persia, dinar dan dirham pun sangat umum digunakan. Meskipun begitu, sebenarnya bangsa Arab juga mengenal uang Yaman sebagai alat transaksi. Namun karena penggunaannya yang sangat terbatas, sebagian besar transaksi menggunakan dinar dan dirham.
Transaksi menggunakan dinar dan dirham terus berlanjut bahkan sampai datangnya Islam ke Mekah. Namun, pada kala itu dinar dan dirham yang beredar memang bukan milik bangsa Arab sendiri, alias belum memiliki bentuk ukiran yang melambangkan bahwa dinar tersebut adalah milik bangsa Arab. Juga ukuran yang beredar berbeda-beda, alias nilainya. Transaksi menggunakan dinar dan dirham terus berlanjut bahkan sampai datangnya Islam ke Mekah. Namun, pada kala itu dinar dan dirham yang beredar yang memang bukan milik bangsa Arab sendiri, alias belum memiliki bentuk ukiran yang melambangkan bahwa dinar tersebut adalah milik bangsa Arab. Adapun orang yang bertugas sebagai pengukur nilai dinar dan dirham sudah ada, dan memang mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berat dan kadar pula penulisan asal dari dikeluarkannya dinar dan dirham tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kehilafan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.